Baik, tentang pengantar mata kuliah di gizi molekuler, teman-teman. Gizi molekuler ini mata kuliah yang wajib begitu ya, salah satu mata kuliah wajib di semester 3 dengan beban 2 SKS teori, hanya teori saja, tetapi sebagai gambaran teman-teman dulu di kurikulum sebelumnya, kurikulum 2020 2000 eh 2020 teman-teman, ini kurikulum 2024. Di kurikulum 2020 mata kuliah eh, yang gizi molekuler ini sendiri belum ada. Jadi ini termasuk hasil merge dari dua mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah biologi manusia sebanyak 2 SKS, kemudian mata kuliah nutrigenomik sebanyak 2 SKS. Nah, kemudian dalam penjelasannya ternyata ada beberapa pertemuan yang sifatnya overlapping dan akhirnya dikembangkan satu mata kuliah gitu ya, secara beban cukup di 2 SKS saja dan disampaikan di semester 3 melalui mata kuliah gizi molekuler ini. Nah, nanti kita akan belajar tentang urgensi mata kuliah ini gitu ya. Kenapa perlu dipelajari ahli gizi sampai di ranah itu. Kemudian uh, dalam dalam pembuatannya untuk me, mata kuliah gizi molekuler sendiri, kenapa kemudian ini dipelajari teman-teman, terutama mahasiswa gizi UAD semester 3 begitu ya. Ini memang target dari mata kuliah ini nantinya teman-teman bisa memahami tentang konsep ilmu omics, kemudian mengenal komponen penyusun sel hingga di tingkat genetik. Makanya nanti ini irisan dari dua mata kuliah tadi ya, biologi manusia yang porsinya lebih banyak berkaitan dengan mata kuliah biologi. Jadi kalau uh, teman-teman yang backgroundnya IPA di SMA ini mungkin sedikit banyak refresh materi dan mungkin juga ada porsi di mana teman-teman akan mengelaborasi materi-materi tertentu gitu ya, lebih dalam lagi di perkuliahan ini. Kemudian yang tentunya menjadi apa namanya kekhasan begitu ya dari mata kuliah di uh, gizi molekuler ini adalah di sini tidak hanya bicara tentang aspek molekulernya, tetapi ada aspek yang berkaitan dengan interaksinya terhadap gizi. Jadi pembelajaran di gizi molekuler ini harapannya bisa mentargetkan teman-teman untuk bisa mengaitkan peran intervensi gizi, peran intervensi diet yang tepat begitu ya, sesuai dengan kondisi genetik, variasi genetik dari seseorang. Nah, mata kuliah ini nanti harapannya ditargetkan untuk bisa menjembatani teman-teman, menjadi jembatan untuk mengenal dan mendalami isu personalized nutrition. Ya, apa itu personalized nutrition nanti akan kita sampaikan. Kemudian terkait kontrak belajar dari gizi molekuler sendiri tidak tidak terlalu oh, berbeda begitu ya dengan mata kuliah-mata kuliah yang lain. Ini kaitannya dengan keterlambatan, kemudian adab dalam proses belajar dan interaksi, kemudian terkait izin yang harus disertai surat izin dokter apabila terkait izin sakit, kemudian absensi atau ketidakhadiran maksimal 25%, karena mata kuliah ini nanti cukup mengandalkan juga penilaian dari UTS dan UAS, sehingga kalau kehadiran teman-teman tidak mengikuti aturan yang kemudian ditetapkan gitu ya, maka teman-teman tidak bisa mengikuti ujian akhir gitu ya di UAS nanti. Tentu kita juga nanti berupaya teman-teman untuk bisa mengawali gitu ya dengan tadarus Al-Quran. Oke, kemudian berikut adalah teaching team yang nanti akan membersamai teman-teman di mata kuliah gizi molekuler. Saya sebagai satu-satunya dosen gizi di sini
eee, menjadi koordinator untuk mata kuliah gizi molekuler karena ini di prodi kita begitu ya. Kemudian saya dibersamai 2 dosen dari prodi biologi UAD, ada Bu Oktira dan Pak Haris. Beliau berdua nanti banyak dilibatkan karena pertemuan-pertemuan atau sesi dalam mata kuliah gizi molekuler ini banyak membahas juga tentang ilmu-ilmu atau irisannya ke arah biologi molekuler begitu ya, sehingga uh, apa namanya kompetensinya memang akan sangat banyak disampaikan atau kemudian dipaparkan begitu ya oleh beliau berdua. Nah, nanti dalam proses pembelajarannya teman-teman seperti kemarin ya, jadi tidak apa namanya bukan teman-teman yang nanti akan belajar ke prodi biologi, tetapi beliau-beliau yang akan mengajar di kampus 3 gitu ya, mengajar di prodi gizi. Jadi beliau-beliau yang memang mobile ke kampus 3 gitu ya untuk pelaksanaannya. Oke, kita akan lihat untuk rancangan pembelajaran semester. Kalian sudah bisa untuk mengakses di portal di apa namanya portal tentang RPS gizi molekuler, itu semua mahasiswa sudah bisa mengakses. Silakan nanti bisa dipelajari. Di sini saya tetap perlu melihatkan gitu ya kepada teman-teman dan sedikit membahas supaya teman-teman di sini juga bisa melihat gitu ya, fokus pada mata kuliah pada pertemuan-pertemuannya. Oke. Saya perlu sampaikan teman-teman, untuk mata kuliah gizi molekuler ini termasuk dalam mata kuliah pada rumpun klinis, sehingga koordinator rumpun dari mata kuliah ini adalah Pak Reza. Dan ketika RPS itu sudah bisa dirilis atau disampaikan kepada mahasiswa di portal, maka berarti sudah melalui proses review begitu ya, sudah melalui tahapan review tentang substansi-substansi dalam mata kuliah itu, apakah sudah sesuai dengan target pembelajaran di rumpun klinis itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman bisa fokus di kemampuan akhir tahapan belajar, atau ini kita sebut sebagai learning outcome gitu ya, di mana kita menggunakan term sub CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Targetnya di sini adalah teman-teman mampu memahami tentang konsep ilmu omics dan konsep penyusunan sel dalam tubuh manusia. Kemudian mampu menjelaskan kerusakan dan perbaikan DNA serta keterkaitan variasi genetik dengan diet. Kemudian mulai masuk ke peran diet dalam proliferasi dan apoptosis sel, dan menjelaskan konsep mikrobiota usus, diet dan kesehatan, serta khusus sub CPMK terakhir ini akan berkaitan dengan aktivitas critical appraisal. Teman-teman mampu mengkritisi dan mendiseminasikan kajian ilmiah terkait nutrigenomik dan nutrigenetik. Okay. Secara pembagian dari sub CPMK tersebut, maka teman-teman kita distribusikan dalam setiap pertemuannya. Untuk PMK 1 ini karena targetnya teman-teman mampu memahami konsep ilmu omik dan penyusunan sel dalam tubuh, ini pertemuan yang cukup mendasar begitu ya, konseptual mendasar, maka di sini pertemuan 1 sampai 5 termasuk di pertemuan hari ini kita masukkan sebagai sub PMK 1 dengan pengalaman belajar. Teman-teman nanti bisa lihat gitu ya, rincian pengalaman belajar ini berkaitan dengan topik pertemuan di setiap sesinya, teman-teman. Jadi misalnya sesi 1 hari ini kita akan singgung sedikit tentang konsep dan ruang lingkup ilmu omics. Lalu pertemuan 2 sampai 5 ini ada rinciannya apa yang akan dipelajari oleh teman-teman. Sehingga harapannya karena di RPS itu kita usahakan sudah menyampaikan apa namanya topik yang akan dipelajari di setiap pertemuannya, teman-teman ini bisa belajar untuk mengelaborasi begitu ya, menyiapkan sebelum perkuliahan agar supaya
itu akan memudahkan untuk teman-teman, lebih apa, mengikuti pace dalam perkuliahan begitu ya, sehingga, bukan yang kali pertama terpapar materi itu di kelas begitu, tetapi teman-teman sudah membaca sebelumnya, kita akan belajar tentang apa, sehingga teman-teman bisa masuk ke proses diskusinya juga nanti gitu. Untuk 5 pertemuan pertama ini akan dinilai dalam bentuk UTS dengan bobot 35%. Kemudian pertemuan 6 sampai 8 untuk memenuhi sub CPMK 2, artinya akan ada 3 pertemuan di sini untuk sub CPMK 2. 2 pertemuan 6 sampai 7 akan dinilai dengan UTS, dan pertemuan ke-8 dinilai masuk dalam penilaian UAS, karena pertemuan untuk UTS hanya sampai pertemuan 7 gitu ya. Jadi pertemuan 8 nanti sudah masuk dalam materi yang akan diujikan di UAS. Secara komposisi teman-teman untuk pertemuan 6 sampai 7 nanti 15%, jadi UTS di sini menyumbang 15% untuk materi 6 sampai 7, dan materi 8 menyumbang 5% yang akan dijumpai nanti di UAS. Kemudian untuk sub CPMK 3 tentang peran di proliferasi dan apoptosis sel, ini disampaikan di pertemuan 9 sampai 11. Pertemuan 9 sampai 11 ini ketiganya gitu ya, ini tentu akan dinilai dengan UAS, bebannya atau bobotnya nanti sebanyak 20%. Kemudian pertemuan 12 tentang konsep mikrobiota usus, diet dan kesehatan. Ini sudah apa namanya? Secara topik pembelajaran sudah mulai masuk ranah aplikatif gitu ya teman-teman, sehingga apa yang akan didiskusikan gitu ya dalam pertemuan ini memang bagian dari kompetensi yang diharapkan gitu ya teman-teman, untuk teman-teman bisa nantinya memahami peran dari mikrobiota yang ada di usus, apalagi ini nanti kaitannya akan kita singgung tentang gut brain axis gitu ya, hubungan antara usus dengan sumbu antara usus dengan otak gitu, yang mana apa yang terjadi di dalam usus kita akan mempengaruhi kerja otak kita gitu ya, dalam hal kemudian produksi hormon ya, yang kemudian ternyata akan mempengaruhi nanti irisan dari ilmu gizi dengan kesehatan mental gitu ya. Jadi ini satu hal yang menarik gitu untuk kemudian bisa dibahas di sini. Pertemuannya akan dievaluasi dengan UAS dengan beban 5%. Kemudian pertemuan 13 sampai 14 sudah masuk sub CPMK 5. Teman-teman targetnya adalah mengkritisi dan mendiseminasikan kajian ilmiah terkait nutrigenomik dan nutrigenetik. Mohon maaf di sini ada kekeliruan untuk evaluasinya bukan dengan UTS ya. Ini di 2 pertemuan terakhir nanti aktivitasnya teman-teman melakukan presentasi individu 3-minute presentation gitu ya. Di sini bentuk evaluasinya. Jadi teman-teman nanti akan memaparkan hasil critical appraisal terhadap satu kajian ilmiah, paper yang membahas tentang topik nutrigenomik dan atau nutrigenetik ya, tugas individu, dan ini akan menyumbang apa namanya nilai sebanyak 20% dari nilai akhir. Aktivitasnya teman-teman melakukan kajian ilmiah dengan template yang sudah disediakan. Kemudian teman-teman mempresentasikan dalam waktu 3 menit saja gitu ya, karena uh, sesi pertemuan ini hanya akan dilakukan di 2 pertemuan terakhir, dan untuk pengampunya nanti kan hanya salah satu dari kita begitu ya, sehingga dihitung sebagai pertemuan pada umumnya. Nah, dari kesemuanya maka total bobot keseluruhan adalah 100% dengan sebaran komposisi tadi di setiap sub CPMK dan pertemuan-pertemuan yang sudah kami jelaskan. Ya, gitu ya teman-teman, tentang RPS nanti
kita akan bagi begitu ya untuk pertemuannya. Jadi di pertemuan 1 karena ini tentang pengantar dan urgensi dan konsep-konsep ilmu omics, jadi ini memang perlu disampaikan oleh saya sebagai koordinator. Kemudian nanti saya dibersamai tadi ya Pak Haris dan juga Bu Oktira. Beliau akan mengampu di pertemuan 2 sampai 3 untuk Pak Haris, kemudian pertemuan 4 sampai 7 oleh Bu Oktira. Lalu kita jeda perkuliahan gitu ya, aktivitasnya adalah untuk ujian tengah semester. Kemudian pertemuan 9 nanti masih dengan Bu Oktira, dilanjutkan satu sesi terakhir dengan beliau. Kemudian 10 sampai 11 dengan Pak Haris, dan pertemuan 12 sampai 15 nanti dengan saya. Untuk komposisinya gitu ya, jadi saya dan Bu Oktira 5 pertemuan, Pak Haris 4 pertemuan. Kemudian untuk memberi gambaran kepada teman-teman bahwa untuk memberi gambaran kepada teman-teman bahwa tadi keterangannya untuk di RPS penilaian hanya diambil dari UTS dan UAS dan tugas akhir dalam bentuk critical appraisal gitu ya. Tetapi perlu menjadi catatan juga untuk teman-teman bahwa apabila nanti dalam perjalanannya dari Bu Oktira atau Pak Haris ini mungkin saya nanti ada dalam pertemuan-pertemuan tertentu kita memberikan kuis, kita memberikan latihan misalnya begitu ya, atau kemudian tugas dalam bentuk pengayaan untuk bisa nanti teman-teman ini lebih memahami pertemuan yang sedang dipelajari begitu ya. Ini tetap tetap dilakukan gitu ya prosesnya dan tetap dikerjakan sebagaimana seharusnya. Bukan berarti teman-teman nanti hanya mengerjakan UTS dan UAS saja. Nah, ketika ada tugas tambahan di luar itu, di luar UTS dan UAS, ada kuis, ada tugas, tapi ini di luar yang critical appraisal ya. Ada tugas-tugas tambahan, kuis, atau kemudian tadi latihan-latihan, ini sifatnya akan menjadi nilai penambah begitu ya untuk UTS ataupun UAS teman-teman. Jadi misalnya dari Pak Haris di pertemuan 2 sampai 3 ada kuis gitu, atau ada tugas. Teman-teman nanti nilai kuisnya atau tugasnya ini akan menjadi nilai yang digabung dengan nilai UTS yang tadi bobotnya 35%. Jadi secara akumulatif olah data atau olah nilai nanti dari teman-teman ini sudah termasuk di dalamnya UTS dan nilai-nilai tugas dengan beban 35% untuk sub TPMK 1. Artinya, kalau sama sekali tidak ada tugas, semua nilai 35% itu akan bersandar dari nilai UTS saja, teman-teman. Kalau kemudian ada tugas dan ada kuis, porsi dari UTS berarti akan tidak penuh 35%, tapi akan disupport dengan nilai kuis dan tugas yang sebetulnya dalam praktiknya selama ini lebih menguntungkan bagi mahasiswa karena kalau bersandar di UTS dan UAS saja biasanya nilai itu menjadi terlalu seringnya menjadi tidak maksimal gitu dari nilai akhirnya nanti. Apalagi untuk mata kuliah gizi molekuler ini, pengalaman di biologi manusia dan nutrigenomik ini termasuk mata kuliah yang banyak mahasiswa nilainya maksudnya mentok-mentok di banyak yang tidak A begitu ya, jadi lebih banyak yang C seperti itu. Nah, ini kita salah satu upaya untuk bisa meminimalisir itu ya teman-teman dengan pengayaan dan dengan distribusi materi-materi yang sifatnya bobot di setiap pertemuannya diusahakan seimbang, tidak terlalu timpang begitu ya. Dan beban dari setiap pertemuan ini menjadi
merata seperti itu. Itu tambahan saja ini apabila begitu ya dari dosen-dosen pengampu nanti kemudian memberikan tugas atau kuis, karena sepenuhnya pengayaan tentang kuis, tugas ini memang diserahkan kepada dosen yang bersangkutan yang mengampu di topik tersebut begitu ya. Kita sebagai koordinator tidak bisa mengatur sampai sana, kita hanya bisa mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan dan pembagiannya saja serta pengembangan untuk RPS-nya begitu. Begitu kira-kira untuk gambaran mata kuliah teman-teman. Kita langsung masuk dulu saja, nanti kalau ada sisa waktu kita sampai diskusi ya. Oke. Ini saya langsung masuk ke pengantar teman-teman tentang urgensi kita mempelajari gizi molekuler begitu ya. Jadi ini berkaitan dengan perkembangan ilmu gizi itu sendiri, milestone of nutrition science development gitu ya, yang mana lini masanya bisa teman-teman lihat di sini, yang ternyata teman-teman memang mata kuliah gizi molekuler ini bagian dari mata kuliah yang wajib dipelajari oleh teman-teman sebagai ahli gizi, calon ahli gizi yang belajar di tahun 2025, kira-kira begitu. Kenapa? Karena ini bagian dari perkembangan ilmu gizi itu sendiri. Kalau mata kuliah yang sifatnya misalnya gizi dasar, kemudian gizi dalam daur kehidupan, begitu ya, mungkin secara template gitu ya, perhitungan penilaian status gizi, perhitungan kebutuhan gizi, itu ilmu-ilmu yang sebetulnya bukan ilmu baru gitu ya, sifatnya memang sudah lama konsepnya itu ada, tetapi kemudian mungkin berkembang kalau terkait penilaian status gizi kaitannya dengan instrumennya, alat-alatnya gitu ya, itu semakin semakin berkembang. Kemudian dari sisi perhitungan kebutuhan gizi, mungkin formula-formula yang kemudian lebih lebih detail khusus untuk kebutuhan khusus gitu ya, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya kalau zaman dulu mungkin kebutuhan gizi itu dihitung secara general gitu ya. Kemudian mulai terbagi berdasarkan kelompok jenis kelamin, kemudian berdasarkan kelompok usia, kemudian pada kondisi sehat dan kondisi yang sakit. Kemudian kondisi sakit nanti ada perhitungan formula baru kalau misalnya sakitnya itu bervariasi gitu ya, yang kemudian penyakitnya diabetes mellitus, yang gagal ginjal, perhitungan kebutuhan proteinnya, formulanya segala macam itu kemudian berkembang begitu ya. Nah, termasuk ilmu ilmu gizi secara umum itu sendiri ya teman-teman, karena mengalami perkembangan terus-menerus gitu ya. Maka termasuk di sini teman-teman jadi satu strong why gitu ya, alasan gitu kenapa kita mempelajari gizi molekuler di semester 3 ini. Berdasarkan paper yang di sini sudah saya tampilkan framework-nya teman-teman, perjalanan ilmu gizi itu sendiri tercatat begitu ya, ini dimulai sejak sebelum 3000 before Christ ya. Di sini yang terjadi gitu ya di masa dahulu, masa ancient gitu ya teman-teman, prahistori untuk ilmu gizi itu sendiri memang tentu masih sangat sederhana gitu ya. Ilmu gizi pada era itu ini adalah pemahaman masyarakat di masa itu tentang makanan itu sendiri gitu ya, makanan dan kesehatan, penemuan akan makanan itu itu harusnya dimakan tidak dalam bentuk mentah gitu ya, tetapi dihangatkan, dimasak, kondisinya matang gitu ya. Kemudian mereka mulai untuk kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah dimasak atau diolah gitu ya. Kemudian uh, kita kita sama-sama sepakat saya kira gitu ya, bahwa akhirnya di masa sekarang kita bisa mengidentifikasi mana makanan atau bahan makanan yang kemudian itu dalam tanda kutip kalau dikonsumsi dalam dosis yang banyak gitu ya itu menjadi toksik,
kemudian kalau itu apa namanya, dikonsumsi dalam batas tertentu itu aman dan lain sebagainya gitu ya, itu bentuk trial error gitu ya, nenek moyang dalam tanda kutip itu di masa dulu, yang kemudian mereka mencoba bahan-bahan makanan untuk, apa namanya, karena tidak ada bentuk eksperimen yang sifatnya sudah metodologik gitu ya di era itu, sehingga sehingga, cara mereka mengidentifikasi mana akhirnya makanan yang bisa dikonsumsi, mana yang kemudian tidak bisa begitu ya, ya itu akhirnya dengan uji coba gitu ya, trial error begitu yang kemudian dilakukan. Nah itu yang terjadi di, era-era prehistorik. Kemudian di, mmm era berikutnya gitu ya, 3000 sampai 500 sebelum, Masehi, di sini mereka mulai atau masanya, eranya gitu ya, ini mulai menggunakan, bahan-bahan dietary, makanan, minuman, tanaman gitu ya, yang kemudian lebih spesifik, diidentifikasi mana yang punya efek farmakologis ya, punya efek farmakologis yang tujuannya adalah untuk mencegah ataupun mengobati penyakit gitu ya. Jadi, identifikasi-identifikasi itu sudah dilakukan gitu ya. Kemudian sampai di era Middle Age gitu ya, Nutrition in the Middle Age, ini mulai terbit ada satu buku gitu ya, yang kemudian eee, first print book related to food and nutrition gitu ya, tentang Canon of Medicine. Yang, muatannya adalah dia tentang mendokumentasikan bahwa makanan, bahan-bahan makanan, tanaman gitu ya, itu punya khasiat khusus gitu ya, secara medis gitu, untuk pencegahan ataupun untuk pengobatan. Kemudian di era berikutnya, Age of Nutritional Exploration, di sini tahun atau abad-abad 15 sampai 18, di sana konsep diet itu semakin berkembang begitu ya, dan mulai, apa namanya, perkembangan ke arah, riset-riset yang ke arah, clinical trial begitu ya, ini sudah dilaksanakan begitu ya, di abad-abad tersebut. Kalau kemudian mereka bilang atau sekarang kita kita menjadi sebuah teori, menjadi sebuah pemahaman bahwa, eee, buah lemon gitu ya, atau kemudian makanan, bahan makanan yang mengandung dosis vitamin C yang tinggi, ini bisa dimanfaatkan untuk prevent, untuk mencegah, untuk mengobati sariawan gitu ya misalnya. Ini adalah konsep yang terbangun sudah sejak lama sebagai bentuk, dan ini bukan hanya hasil trial error, tetapi ini hasil clinical trial gitu ya, yang lebih, ter ter apa namanya, lebih dibungkus dengan, desain yang ilmiah gitu ya, sehingga temuannya menjadi bersifat berbasis evidence atau berbasis bukti. Kemudian di abad 19 ini lahirlah gitu ya, bahasanya lahirlah ilmu gizi gitu ya, karena di era-era sebelumnya ini memang akhirnya fokusnya adalah ilmu makanan, ilmu tentang, apa namanya, bahan makanan gitu ya. Jadi, masih cukup general gitu ya, belum dibahasakan sebagai, ilmu gizi itu sendiri. Ilmu gizi ini yang akhirnya mulai di abad 19 mulai terjadi pengklasifikasian bahan makanan, mana zat gizi makro, mana yang masuk zat gizi mikro, kemudian, bagaimana proses metabolisme dari setiap zat-zat gizi itu di dalam tubuh gitu ya. Ini, ada apa namanya, abad 19. Kemudian eranya masih, tentang makronutrien ya, baru kemudian di abad 20 ini muncul gitu ya, mikronutrien sebagai hasil penemuan. Ternyata ada loh yang namanya vitamin gitu ya, ada yang namanya essential fatty acid, kemudian penemuan tentang siklus Krebs, kemudian muncul rekomendasi pertama tentang, apa namanya, angka kecukupan gitu ya, yaitu RDA, Recommended Dietary Allowance. Kemudian Framingham Heart Study, teman-teman nanti cari ya, tentang Framingham Heart Study. Ini satu riset yang sifatnya cohort, yang mana dia, apa namanya,
mengkaji begitu ya, mengaitkan tentang diet dengan hipertensi kalau tidak salah ya, dan di sini, diikuti secara prospektif gitu. Kemudian official dietary guideline dan evidence-based nutrition is developing rapidly dengan sangat cepat gitu ya di abad 20, riset-riset yang berkaitan dengan, eee, gizi begitu ya, ilmu gizi ini semakin berkembang sampai yang kemudian, terjadi begitu ya di tahun atau di abad 21 sampai sekarang gitu ya, teman-teman menjumpai bahwa, mulai ada konsep tentang functional food, makanan fungsional, superfood gitu ya. Kemudian suplementasi, ya. Kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mencukupi dari makanan, maka kemudian dikemas dalam bentuk suplemen, gitu ya, yang kemudian, pada perjalanannya akhirnya bahkan bisa dimanfaatkan sebagai sebuah program pencegahan, gitu ya. Terutama misalnya di negara-negara yang membutuhkan, gitu ya, yang kemudian angka anemianya tinggi, ada pencegahan dengan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, pada ibu hamil, gitu ya. Ini kemudian sebagai bentuk pemanfaatan dari ilmu gizi yang semakin berkembang itu sendiri. Nah, yang jadi highlight juga di sini teman-teman, era abad 21 sampai sekarang ini masuk dalam era modern nutrition science atau ilmu gizi modern yang mana satu satu poin, besar yang kemudian banyak dibahas gitu ya di abad 21 pada ilmu gizi adalah tentang personalized nutrition. Personalized nutrition ini, merupakan ilmu gizi, cabang ilmu gizi yang, membawa konsep bahwa setiap manusia itu punya kebutuhan yang sifatnya sangat personal, ya, sifatnya sangat personal. Bu, selama ini kan, kita kalau ngitung kebutuhan gizi buat di GDDK gitu ya, kemarin yang sudah belajar, itu juga personal sifatnya gitu ya. Kita menghitung untuk ibu hamil, kasusnya namanya siapa, punya alergi atau tidak, kemudian dietnya, diberi protein berapa persen atau berapa gram, kemudian karbohidrat berapa, lemak berapa, begitu ya. Ini juga dihitung personal gitu. Ya, gitu ya, tetapi personalized nutrition di sini yang dimaksud adalah bahkan sampai di taraf kondisi genetik setiap orang itu sangat bervariasi. Dan variasi genetik yang ada dalam setiap manusia gitu ya, ini berhubungan dengan makanan apa yang kemudian direkomendasikan untuk dikonsumsi dan makanan apa yang kemudian sebaiknya tidak dikonsumsi. Karena dia memiliki kondisi genetik khusus ya. Jadi personalized ini sampai di taraf eh, aspek molekulernya, gitu ya, sampai di taraf bagaimana variasi genetik yang ada pada setiap individu yang kemudian mempengaruhi pemberian atau terapi intervensi dietnya. Memang mungkin menjadi tantangan adalah aplikasinya kalau di Indonesia sendiri belum banyak karena variasi genetik kita kan diketahui kalau kita kemudian juga sudah melakukan tes genetik gitu ya teman-teman. Kita sudah tahu misalnya beberapa potensi gen yang mengarah ke penyakit tertentu begitu ya, atau kemudian gen-gen tertentu yang, memang itu related to diet gitu ya, ini, dicek gitu ya, tapi kan prosesnya itu tidak murah gitu ya. Jadi, akhirnya aktivitas ini mungkin kalau di Indonesia ini belum banyak contohnya, tetapi kalau di luar memang, mereka untuk bisa memberikan terapi diet begitu ya, ini sudah ada yang kemudian atau sudah banyak begitu ya dijumpai begitu di fasilitas fasilitas kesehatan gitu ya. Mereka untuk mengembangkan terapi-terapi diet yang bersandar pada variasi genetik di masyarakatnya seperti itu. Sehingga ini kenapa teman-teman mempelajari gizi molekuler ya, karena di satu sisi bagian dari perkembangan ilmu gizi itu sendiri gitu ya. Jadi kalau nggak belajar gizi molekuler ini malah justru ketinggalan zaman gitu ya, atau kemudian jadi nanti teman-teman tidak tidak mengikuti pace gitu ya di perkembangan ilmu gizi itu sendiri bahwa bahwa saat ini sudah sampai dalam eranya personalized nutrition ya. Satu
Paper yang menarik menurut saya teman-teman di sini, apa namanya, nanti saya sudah, lampirkan begitu ya di daftar pustaka, teman-teman, di sana bisa nge-link langsung gitu ya ke, link papernya dan itu free download full paper, silahkan bisa dipelajari, bisa dibaca untuk menambah pengetahuan teman-teman tentunya gitu ya, tentang personalized nutrition, the end of the one diet fit all era. Jadi, konsepnya selama ini sebelum ada personalized nutrition, ini era dari, diet yang diberikan kepada, individu gitu ya atau kepada kita semua gitu ya. Intervensi diet itu cenderung sifatnya one diet fits all gitu ya. Jadi satu jenis diet itu bisa diaplikasikan untuk banyak orang. Walaupun ngitungnya tetap individu, tapi tipikal diet itu sifatnya sangat, apa namanya, di konsep sebelumnya gitu ya, itu bisa mmm, di dipakai untuk, diterapkan begitu ya, pada banyak individu, ya. Jadi, akhirnya personalized nutrition ini membawa konsep untuk mematahkan bahwa sekarang eranya bukan lagi seperti itu, gitu ya. Bukan lagi satu jenis diet, ini bisa kemudian dipakai gitu ya, untuk kemudian diterapkan pada semua orang gitu. Yang, walaupun konteksnya atau settingnya di sini nanti teman-teman akan pelajari begitu atau baca begitu ya, ini memang settingnya khusus di masyarakat Meksiko gitu ya, yang mana urgensinya mereka menulis ini adalah kaitannya dengan, tren dari, penyakit yang berkembang di masyarakat Meksiko itu sendiri semakin mengarah ke penyakit-penyakit, non communicable disease atau penyakit tidak menular. Ya gagal ginjal, ya DM, penyakit jantung begitu ya, yang mana asalnya adalah karena berkembangnya pola konsumsi modern. Pola konsumsi modern yang dipandang, di Meksiko sana begitu ya, yang mungkin ini juga sebenarnya berlaku di Indonesia gitu ya. Pola konsumsi modern yaitu pola konsumsi yang kemudian makan makanan yang junk food, siap saji, karena eranya masyarakat modern itu kan, apa namanya, pace-nya cepat begitu ya. Jadi mobilitasnya tinggi, kemudian kayaknya waktu makannya pendek gitu ya, karena kemudian tingkat produktivitasnya semakin, besar gitu ya, sehingga akhirnya makan ya sesuatu yang kemudian bisa disimpan tahan lama, artinya dia akan mengandung pengawet yang banyak, dan makan itu yang sifatnya bisa langsung dikonsumsi tanpa perlu banyak, apa namanya, kita harus mikir waktu mengolah dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya jenis-jenis makanannya ya makan makanan yang kemudian junk food, tinggi gula, garam, lemak. Yang akhirnya pola diet modern ini membawa efek terhadap eh, derajat kesehatan masyarakat itu sendiri, yaitu menjadi masyarakat yang kemudian tinggi eh, penyakit gitu ya, malah penyakit-penyakit yang eh, mengarah ke kardiovaskuler, ya, penyakit-penyakit NCD. Nah, akhirnya ini kemudian isunya kemudian dipelajari atau dilihat dengan kacamata personalized nutrition yang ternyata sebetulnya secara genetik ras dari masyarakat Meksiko itu sendiri ini tidak cocok dengan konsumsi makanan-makanan yang tinggi gula, garam, lemak gitu ya, secara genetik gitu. Eee, Mereka kondisinya sangat berbeda gitu ya secara genetik dengan masyarakat Amerika gitu ya, yang kemudian membawa konsep gizi diet modern seperti ini gitu ya. Akhirnya, kemudian dilakukan sebuah eksperimen begitu ya pada, sampel yang kemudian di sini adalah mereka yang masuk dalam kategori ras Amerika, diet tradisional Mexican diet yang berbasis genomik gitu ya. Nah, nanti dilihat lebih jauh ya tentang apa itu, kayak gimana dietnya gitu ya, dan apa efeknya terhadap kesehatan. Yang jelas, temuannya begitu ya, ini berdampak terhadap perbaikan status gizi dan status kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oke,
Kemudian teman-teman dari personalized nutrition sendiri ini akhirnya berkembang konsep-konsep ilmu omics gitu ya, konsep-konsep ilmu omics yang mana ilmu omics ini mempelajari pada taraf molekuler begitu ya, tetapi pada aspek yang cukup bervariasi. Saya langsung jelaskan di perbedaannya saja. Jadi teman-teman secara molekuler ilmu ilmu omics ini yang untuk bisa sampai mengarah ke apa namanya pembelajaran tentang personalized nutrition begitu ya, teman-teman nanti akan bersinggungan dengan beberapa term dalam ilmu omics gitu ya, tentang genomics, tentang epigenomics gitu ya, ini yang utama. Walaupun sebenarnya kalau dalam konsep ilmu omics sendiri itu ada lebih banyak gitu ya, lebih banyak jenisnya daripada apa yang disampaikan di sini. Tapi ini yang kira-kira mendasar gitu ya, kita perlu tahu karena yang lainnya juga bagian dari perkembangan ilmu omics yang tersedia di sini. Genomik, epigenomik, transkriptomik, proteomik, dan metabolomik. Genomik ini dan epigenomik ini bagian dari uh, aspek ilmu omics yang belajar di level DNA, kemudian transkriptomik di level RNA, proteomik itu di level protein, jadi sudah terjadi translasi di RNA menjadi sintesis protein, kemudian metabolomik gitu ya, sudah di level metabolit. Perbedaannya teman-teman di sini coba untuk diuraikan apa namanya, kita coba ringkas begitu ya tentang genomik itu sendiri. Yang fokus utama di genomik itu adalah tentang mempelajari urutan DNA dan variasi genetik. Satu proyek yang besar gitu ya yang terjadi pada untuk bisa memahami tentang konsep ilmu genomik ini sendiri teman-teman, itu adalah The Human Genome Project gitu ya. Nanti ini juga dicari, silahkan dipelajari. The Human Genome Project ini adalah project yang dilakukan gitu ya dari tahun 90 sampai 2003 baru selesai gitu ya. Sekitar 23 tahun penelitiannya dilakukan yang tujuannya adalah untuk memetakan sebetulnya variasi genetik dari penduduk, kebetulan yang melakukan riset memang di Amerika begitu ya, di penduduk Amerika gitu ya. Ini bagaimana sih gambaran variasi genetiknya gitu ya. Ada berapa sih jenis apa namanya gen gitu ya, jenis gen beserta turunan dan variasi-variasinya yang kemudian ada yang akhirnya menjadi bank data jenis-jenis gen gitu ya. Jadi temuan gen-gen karena ini bicara tentang genomik. Yang kemudian hasilnya bank data itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk riset-riset berikutnya. Dimanfaatkan untuk riset yang mengarah ke gizi, riset yang kemudian mengarah ke terapi medis yang lebih personalized, terapi farmakologis yang lebih personalized gitu ya. Ini akhirnya mengarah ke sana. Nah, contoh aplikasinya tentang genomik adalah tes genetik tentang ada atau tidak gitu ya gen BRCA1 atau BRCA2 untuk mendeteksi risiko kanker payudara dan ovarium. Jadi ketika seseorang dinyatakan memiliki gen BRCA1 atau BRCA2, ini menjadi satu tanda bahwa dia beresiko mengalami kanker payudara dan kanker ovarium. Makanya kalau teman-teman tahu, mungkin salah satu yang cukup terkenal begitu ya di apa namanya seorang public figure begitu ya di Hollywood yang kemudian dia memang punya riwayat dari orang tua atau keluarganya dia dari ibunya yang ibunya mengalami kanker payudara. Nah, kemudian pemahamannya adalah maka dia juga lebih beresiko daripada orang-orang yang kemudian secara garis keturunan gitu ya orang tuanya misalnya tidak memiliki penyakit cancer gitu. Yang ternyata betul setelah diidentifikasi secara genetik dia memiliki gen BRCA1 yang membuat dia akhirnya perilakunya sebenarnya cukup ekstrim karena akhirnya dia melakukan pengangkatan kelenjar payudara gitu ya, karena berasumsi
ketika maksudnya itu bentuk pencegahan yang cukup ekstrim yang dia lakukan gitu. Karena ketika tidak ada kelenjar payudara, maka menekan resiko dia untuk mengalami kanker payudara tadi gitu ya. Ini satu bentuk aplikasi dari ilmu genomik. Kemudian epigenomik ini fokusnya regulasi gen melalui metilasi dan modifikasi histon. Aktivitasnya di sini studi tentang metilasi DNA pada penderita kanker paru-paru. Kalau tadi genomik itu cuma pemetaan DNA atau variasi genetik, di epigenomik ini masih di level DNA, tetapi aktivitasnya dia melakukan ada aktivitas regulasi gitu ya, regulasi secara genetik, misalnya melakukan metilasi DNA. Metilasi DNA yaitu mengganti salah satu gugus gitu ya di DNA menjadi gugus metil yang tujuannya di situ untuk kemudian memperbaiki gitu ya variasi genetiknya sehingga bisa menekan morbiditas gitu ya pada seseorang gitu. Misalnya di sini contohnya pada penderita kanker paru-paru. Ya, jadi sebagai sebuah terapi, tapi terapi dalam hal um, uh, uh, terapi yang sifatnya sudah menyasar ke genetik gitu ya, yang kemudian dilakukan. Kemudian transkriptomik, tadi transkriptomik ini di ranah RNA. Jadi ketika ini mempelajari tentang bagaimana sih gen itu ditranskripsikan gitu ya menjadi RNA, gitu ya, ditranskripsikan menjadi RNA. Ini contoh aplikasinya adalah pada analisis ekspresi gen pada pasien COVID untuk memahami respon imun, gitu ya. Jadi cukup dekat begitu ya di masa-masa COVID kemarin. Ada beberapa yang kemudian disampel untuk dilihat gitu ya, bagaimana sih gen itu diekspresikan atau ditranskripsikan menjadi RNA pada orang-orang yang sudah didiagnosis atau dinyatakan positif COVID-19 ya, sebagai bentuk studi untuk melihat bagaimana bentuk respon imun sampai di level genetik gitu ya. Apakah kemudian gen yang sudah terpapar COVID itu kemudian transkripsi RNA-nya menjadi berubah gitu ya, yang kemudian kalau misalnya iya, apakah ini berubah sampai ke bentuk mana gitu ya, apakah kemudian terjadi modifikasi atau misalnya mutasi secara genetik gitu ya, yang ditranskripsikan dalam bentuk RNA tadi. Kemudian proteomik ini bentuk kuantifikasi dan interaksi protein, yang dimaksud adalah karena tadi di level RNA gitu ya sudah tertranskripsi, itu yang terjadi adalah proses translasi untuk mensintesis protein gitu ya. Nah, intinya kemudian menjadi sebuah aktivitas dalam sebuah sel gitu ya, itu sampai di sintesis protein gitu ya. Nah, yang dipelajari di proteomik ini pada aspek melihat secara kuantifikasi gitu ya, secara jumlah, dan bagaimana sih interaksi antar protein yang tersintesis ya. Ini contohnya aplikasinya adalah untuk identifikasi jenis protein yang meningkat pada pasien Alzheimer secara kuantitas. Kemudian metabolomik, profil metabolit dan aktivitas biokimia, analisis metabolit dalam urin untuk mendeteksi diabetes tipe 2 gitu ya. Jadi aktivitasnya lebih kalau secara lingkup molekuler ini lebih lebih uh, uh, lebih di permukaan lagi begitu ya, bukan di level yang mendalam gitu ya. Levelnya semakin lingkup yang kemudian lebih besar gitu ya, untuk melihat profil metabolik dan aktivitas biokimia. Teman-teman di sini tuh sudah belajar di biokimia begitu ya. Ada beberapa parameter yang kemudian bisa kita lihat, apakah dari di urin misalnya, bagaimana sih kita melihat kalau dia urinnya orang-orang yang kemudian punya penyakit diabetes mellitus begitu ya. Apa yang kemudian bisa diamati, dicermati begitu ya dalam orang yang kemudian gagal ginjal gitu ya, yang dicermati dianalisis gitu ya dari sampel urin itu apa gitu ya, analisis metabolit. Nah, ini bentuk aplikasi dari ilmu atau jenis ilmu omik metabolomik. Yang terakhir,
Ini tentang nutrigenomik versus nutrigenetik. Ini sebagai kombinasi dari beberapa ilmu omics gitu ya. Jadi yang tadi itu kita lihat sebagai satu ilmu single single omik gitu ya. Uh, Genomik sendiri, epigenomik sendiri, proteomik sendiri dan seterusnya. Tapi nutrigenomik dan nutrigenetik ini dua ilmu yang mereka hasil kombinasi gitu ya, hasil kombinasi dari perkembangan ilmu-ilmu di level genomik, proteomik dan seterusnya gitu ya. Singkatnya teman-teman, nutrigenomik dan nutrigenetik ini intinya adalah tentang interaksi dari makanan dengan genetik gitu ya. Kalau di nutrigenomik, teman-teman bisa lihat di frameworknya gitu ya. Nutrigenomik ini bicara tentang bagaimana zat gizi yang mana itu berasal dari makanan gitu ya, itu mempengaruhi ekspresi gen yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya misalnya pengaruh vitamin D terhadap respon genetik tentang imunitas gitu ya. Kalau apalagi ilmu ini cukup banyak kemudian dikaji dan dibicarakan di masa-masa COVID gitu ya teman-teman. Sehingga kalau teman-teman ingat begitu ya, saat COVID-19 dulu kita himbauannya itu bukan hanya tentang stay at home gitu ya, meminimalisir kontak dengan manusia yang lain, kemudian misalnya menggunakan masker gitu ya, mencuci tangan gitu, tapi juga tentang suplementasi vitamin D, karena masyarakat Indonesia ini by riset gitu ya, kita ini cukup banyak yang serum vitamin D di dalam darahnya itu rendah, atau kita bisa bilang kita mengalami defisiensi vitamin D dengan berbagai faktornya, kaitannya karena dietnya, kaitannya karena kita berada di wilayah yang paparan akan sinar mataharinya itu cukup terbatas gitu ya, yang kemudian membuat hasil risetnya mengarah ke sana, sehingga pada kondisi ketika COVID-19 yang mana ini termasuk penyakit infeksi gitu ya, penularan virus gitu ya, dan di sini ternyata terlihat sekali begitu ya, kasusnya menjadi semakin besar gitu ya, terjadi gitu, karena kemudian vitamin D ini berhubungan dengan respon imun, yang mana ini bicaranya di level nutrigenomik gitu ya. Jadi betapa makanan vitamin D itu bisa mempengaruhi level genetik seseorang, kaitannya konteksnya di sini adalah genetik yang kemudian berkaitan dengan respon imun ya. Sebaliknya di nutrigenetik ini bicara tentang gen tertentu, variabilitas dari gen tertentu akan mempengaruhi makanan dan atau kemudian minuman gitu ya, bahan makanan yang kemudian boleh dikonsumsi atau bahkan termasuk yang tidak boleh untuk dikonsumsi gitu ya. Ini nutrigenetik. Jadi bicaranya sebaliknya. Orang dengan gen tertentu misalnya tadi teridentifikasi mereka mengalami atau punya gen BRCA1, BRCA2 gitu ya, yang mengarah ke potensi atau resiko mengalami kanker payudara gitu ya. Maka ada keharusan begitu ya, orang yang kemudian sudah teridentifikasi punya gen-gen yang mengarah ke kanker gitu ya. Kalau tadi kan ekstrim ya, dia kemudian melakukan pengangkatan kelenjar payudara. Pada kondisi tertentu terapinya mungkin bisa mengarah ke, berarti secara gaya hidup ini perlu betul-betul hati-hati untuk bisa kemudian diminimalisir resiko dia untuk mengalami kanker tadi gitu ya, atau kemudian karena faktor risiko dari kanker itu sendiri kan berkaitan dengan gaya hidup juga gitu ya. Akhirnya akan mempengaruhi terhadap makanan-makanan tertentu yang terutama tentu yang kemudian memicu stres oksidatif gitu ya. Ini akan kemudian direkomendasikan untuk ditekan gitu. Karena akhirnya implikasinya adalah memicu peradangan begitu ya dalam sel, atau kemudian berkembangnya munculnya gitu ya sel tumor yang kemudian bisa berkembang menjadi sel kanker misalnya, yang lebih ganas gitu ya, yang akhirnya nanti diagnosisnya menjadi mengarah ke kanker. Nah, ini adalah nutrigenomik dan nutrigenetik, sehingga nanti yang dimaksud sebagai
critical appraisal teman-teman, di tugas akhir nanti begitu ya, adalah, kajian teman-teman tentang bagaimana pengaruh makanan terhadap gen, atau bagaimana pengaruh gen terhadap implikasinya diet yang kemudian kita berikan. Jadi 2 topik ini nanti salah satu teman-teman, cari begitu ya, teman-teman explore clue-nya nutrigenomik gitu aja nanti udah banyak sekali papernya. Tentu batasannya nanti 5 tahun terakhir yang akan teman-teman kaji begitu ya, yang kemudian teman-teman pelajari masing-masing. Topiknya tentu, akan sangat direkomendasikan bervariasi agar supaya nanti bisa disampaikan gitu ya, menjadi tambahan wawasan di dalam diskusi kita di 2 sesi terakhir nanti. Ya, ini daftar pustakanya 3 paper yang saya gunakan dari, presentasi tadi gitu ya, teman-teman nanti bisa akses semuanya, ke link yang sudah disediakan dan sepenuhnya gratis gitu ya, full paper gitu. Oke, kira-kira begitu teman-teman untuk pengantar pertemuan hari ini. Saya mohon maaf sekali karena, waktunya terbatas begitu ya, dan, ini menjadi teman-teman harus, kita sampaikan secara online. Insya Allah nanti tidak mengurangi, esensi dari pertemuan kita dan materinya sangat, apa namanya